Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, sebelum masuk ke topik pembahasan dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Jun Pardi, yang kedua ada Mutiara Madani, yang ketiga ada Mawarni, yang keempat Arya Pratama yaitu saya sendiri, yang kelima ada Revani Rizkia Sauri, yang keenam ada Ahmad Hazim Ersya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat input. Alat input atau masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang berupa signal input dan maintenance input. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu pengertian alat output. Alat output atau keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Output yang dihasilkan dari pemrosesan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, angka, huruf, simbol khusus, image dalam bentuk grafik atau gambar, suara dan bentuk lainnya dapat dibaca oleh mesin, yaitu machine readable prompt. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Alat output printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di kertas. Printer memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Infocus hampir sama dengan monitor, fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemesanan data. Hanya saja infocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran signal-signal gambar yang dipancarkan. Akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari 2 kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau perantara. Jadi pengertian multimedia ialah perantara pesan yang terdiri dari satu elemen atau banyak. Teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi elektronik lainnya untuk menyampaikan suatu informasi yang interaktif. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. Contoh media penyampaian informasi itu adalah teks yang terdapat di gambar, video, musik, animasi, ataupun yang ada di internet lainnya. Multimedia dapat didefinisikan menjadi 2 kategori, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production atau produksi konten multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan media untuk penyajian produk-produk informasi berbasis kreatif. Sedangkan multimedia communication atau komunikasi multimedia dapat juga diartikan sebagai penggunaan media untuk kegiatan komunikasi baik dalam bentuk audio, teks, ataupun audio visual. Baiklah, saya akan membacakan karakteristik multimedia. Yang pertama, bentuk linear, sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan dari satu frame atau bit informasi yang lainnya. Selanjutnya, bentuk nonlinear, struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi secara bebas, tidak boleh root yang ditentukan. Selanjutnya, penerapan teknologi multimedia
Multimedia tentunya sudah tidak asing terdengar oleh manusia, apalagi multimedia memegang peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya penerapan multimedia supaya multimedia bisa semakin berkembang dan semakin mudah digunakan oleh manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai penerapan multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bidang bisnis, aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instan, misek, dan komunikasi jaringan. Dalam bidang pendidikan, aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton seperti selama ini yang dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Dalam bidang kesehatan, di bidang kesehatan dapat kita lihat penerapan multimedia pada simulasi anggota tubuh seperti otak, usus, paru-paru, simulasi bakteri, virus, cara kerja penyakit, media penyuluhan kesehatan. Dalam bidang keagamaan, ceramah agama di televisi dan radio, Quran digital dengan gambar dan suara, doa dengan gambar dan suara. Dari kelompok kami yaitu multimedia tentunya sudah tidak asing terdengar oleh manusia. Apalagi multimedia memegang peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlu adanya penerapan multimedia supaya multimedia bisa semakin berkembang dan semakin mudah digunakan oleh manusia. Multimedia hampir bisa digunakan pada semua bidang kehidupan manusia. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, memungkinkan multimedia selalu hadir dan menjadi kebutuhan setiap orang. Contoh paling dekatnya adalah televisi, radio, handphone, dan komputer.